Waktu itu sekitar jam setengah 2 pagi. Gue masih narik Gojek di sekitaran Dago Atas, Bandung. Malam itu sepi banget, udara dingin banget sampai nembus jaket. Kabut juga udah mulai turun tipis, bikin suasana makin syahdu. Atau lebih tepatnya, makin aneh. Jalanan sepi, lampu jalan remang-remang, dan cuma suara angin sama daun-daun yang kedengeran di telinga. Suasana kayak gitu, jujur aja, udah kayak awal-awal film horor. Tapi karena target harian belum kecapai, gue tetap nekat lanjut narik. Gue berhenti sebentar di warung kecil deket perempatan. Beli kopi sacetan sama gorengan. Sambil duduk gue buka HP, scroll aplikasi sambil harap-harap cemas ada orderan masuk. Tapi ya jam segitu mana ada orang mau kemana-mana. Gue baru mau seruput kopi waktu HP gue getar. Satu orderan masuk. Lokasi penjemputan Jalan Sekeloa. Tujuannya nggak jauh, masih sekitaran Dago juga. Nama penumpangnya Citra. Akunnya verified, ratingnya bagus. Tapi satu hal yang bikin gue agak mikir, titik jemputnya itu ada di gang sempit yang katanya nembus ke kebun teh. Gue langsung keinget cerita-cerita orang, katanya gang itu suka ada penampakan, pernah ada kecelakaan, bahkan pernah ada yang kesurupan di situ. Tapi ya cerita kayak gitu kan biasa ya, apalagi di Bandung yang emang kaya banget sama urban legend. Gue coba mikir positif. Lagian bayaran orderannya lumayan banget, jauh di atas tarif biasa. Mungkin karena jamnya udah dini hari kali ya. Akhirnya gue beresin kopi, nyalain motor, dan langsung gas ke titik jemput. Semakin dekat ke lokasi, suasananya makin beda. Jalanan makin sepi, lampu jalan tiba-tiba cuma satu-satu, dan sebagian malah udah mati. Kiri kanan jalan ada pohon-pohon besar, kayak udah lama banget gak dipangkas. Daunnya gerak-gerak kena angin dan bayangannya jatuh ke jalan. Bikin gue sesekali harus pelanin motor karena ngira ada orang atau binatang nyebrang. Sampai di gang tujuan, suasananya makin gak enak. Jalanannya kecil, cuma muat satu motor. Kiri kanan ada tembok tinggi. Dan di ujung gang ada rumah-rumah tua yang kelihatannya udah lama gak ditempatin. Cat dinding pada ngelupas. Jendela-jendela ditutup rapat dan halaman depannya penuh daun jatuh. Gue pelanin motor dan berhenti pas lihat rumah dengan tembok kusam dan cat hijau pudar. Titik jemputnya ada di situ. Awalnya gue kira gak ada siapa-siapa. Tapi pas gue nyalain lampu motor lebih terang, di depan pagar berdiri seorang cewek. Dia diam aja. Berdiri nunduk pakai jaket hitam panjang yang nutupin hampir seluruh badannya. Rambutnya panjang nutupin sebagian muka. Dari tempat gue berdiri gue gak bisa lihat jelas mukanya. Tapi yang pasti kulitnya pucet banget. Kontras sama bajunya yang gelap. Gue coba sapa dengan pelan. "Mbak Citra ya?" Cewek itu gak jawab tapi dia ngangguk pelan banget. Gerakannya lemas, kayak orang lagi gak enak badan. Tanpa bilang sepatah kata pun, dia jalan mendekat ke motor. Gue geser dikit posisi duduk gue. Dan dia langsung naik ke boncengan. Motor gue sempat agak goyang karena dia naiknya pelan banget. Tapi anehnya berasa kayak berat banget. Padahal badannya kurus, bahkan kelihatan lebih kecil dari cewek-cewek yang biasa gue anterin. Tapi waktu dia duduk, entah kenapa jok belakang motor gue berasa dingin. Bukan dingin biasa kayak karena udara malam. Tapi dingin yang nusuk kayak kalau tangan lo nyentuh es batu terlalu lama. Gue nyalain motor lagi dan pelan-pelan bawa jalan keluar gang. Di spion, gue bisa lihat bayangan dia duduk di belakang. Nunduk terus dan sama sekali gak bersuara. Gue mulai jalan keluar dari gang terus masuk ke jalan utama. Masih terlalu rame, bahkan bisa dibilang kosong. Beberapa menit pertama suasananya hening banget. Motor gue cuma ngelewatin lampu jalan satu-satu.
Gue udah biasa sih nganter penumpang yang gak banyak ngobrol, tapi biasanya minimal mereka kasih tahu tujuan atau bilang terima kasih waktu naik. Ini bener-bener gak ngomong sepatah kata pun. Bahkan napasnya aja gak kedengeran. Gue iseng nanya lagi, "Mbak, ke arah Simpang Dago ya?" Tetap gak ada jawaban. Gue lirik spion, dia masih dalam posisi yang sama, nunduk dan meluk tas kecil warna merah. Tangannya kaku, gak gerak sama sekali. Ada rasa gak enak yang mulai nyelip di dada. Tapi gue tahan. Mungkin dia lagi sedih atau abis ribut sama pacarnya. Gue gak mau mikir aneh-aneh. Tapi pas gue belok ke arah Jalan Ganesa, gue sempet lihat sesuatu dari sudut mata gue. Di antara bayangan pepohonan, gue lihat ada bayangan hitam kecil yang lari nyebrang jalan. Cepet banget. Gue kaget langsung rem mendadak. Motor gue oleng dikit. Jantung gue langsung deg-degan. Gue lihat ke arah kiri. Gak ada siapa-siapa. Gak ada kucing. Gak ada orang. Pas gue lirik spion, si cewek itu masih duduk di situ. Tapi sekarang kepalanya ada miring dan rambutnya bergeser dikit. Gue bisa lihat separuh wajahnya dan gue langsung merinding. Matanya kosong, kayak gak punya cahaya. Pucat, bukan pucat karena capek atau sakit, tapi pucat kayak gak ada kehidupan. Gue buru-buru fokus lagi ke jalan. Dada gue udah mulai sesak, tapi gue tahan. Gue cuma mikir semoga cepat sampai. Gue gak mau bikin masalah dan gue gak mau lihat lagi ke spion. Perjalanan itu cuma 10 menitan, tapi rasanya kayak sejam. Dan sepanjang jalan itu dia gak ngomong sepatah kata pun, gak gerak, gak batuk, gak ngeluh, gak apa-apa. Diam, total, kayak bukan orang hidup. Sepanjang jalan gue ngerasa kayak lagi ngebawa sesuatu yang berat. Tapi bukan berat fisik ya, lebih ke suasana. Udara malam makin dingin, tapi dinginnya beda. Bukan dingin Bandung biasa, ini kayak dingin dari dalam. Sampai-sampai tangan gue yang megang stang motor gemeter sendiri. Gue masih gak denger suara apa-apa dari penumpang di belakang. Cuma suara mesin motor yang nyalain jalan. Setiap gue lirik spion, dia masih nunduk. Tapi anehnya, rambutnya gak pernah goyang kena angin. Padahal motor gue jalan lumayan kenceng. Gue mulai mikir, ini orang beneran hidup gak sih? Tapi gue langsung tepis pikiran itu. Gue takut, tapi lebih takut lagi kalau nekat berhenti di tengah jalan kayak gini. Gue mulai cari-cari lokasi tujuan. Di aplikasi tertulis patokan terakhirnya itu gang kecil di belakang bengkel tua deket Jalan Sangkuriang. Gue udah lewat situ beberapa kali dan tahu kalau di sana banyak kosan lama. Tapi emang tempatnya rada sepi. Gue pelan-pelan masuk ke gang itu. Lampu jalan cuma satu doang yang nyala dan sisanya gelap total. Beberapa rumah kelihatan kayak kosong. Beberapa jendela ditutupin tirai dari dalam. Gue mulai mikir kosan mana yang dia maksud. Pas gue mau nanya, tiba-tiba si penumpang narik jaket gue pelan. Refleks gue kaget, hampir ngerem menanjak. Itu pertama kalinya dia gerak sejak naik motor tadi. Dia bisik pelan banget. "Berhenti di sini aja, Mas." Gue berhenti. Motor masih nyala. Gue lihat ke arah kiri, ada rumah kecil yang udah tua. Pagar besi karatan. Catnya udah ngelupas semua. Rumahnya sempit, cuma satu lantai. Gak ada cahaya sama sekali. Tapi entah kenapa, si cewek turun dari motor dan jalan ke arah pagar rumah itu. Kayak udah biasa. Dia gak ngomong lagi, gak pamit, gak bilang makasih, gak ngelirik sedikit pun. Gue masih duduk di atas motor, bingung. Gue buka HP, mau klik selesai di aplikasi. Tapi tripnya udah otomatis lengkap. Padahal gue belum klik apa-apa. Gue ngerasa makin aneh. Gue noleh ke arah cewek itu, tapi dia udah gak kelihatan. Gue lihat ke halaman rumah, gelap. Kayak gak ada siapa-siapa di sana. Dan saat itu juga gue ngerasa punggung gue berat. Gue tengok ke belakang, jok motor gue kosong. Tapi ada satu benda yang langsung bikin gue gak bisa nafas selama beberapa detik. Di atas jok motor ada kertas kecil yang kayak udah lama dilipat.
lusuh, agak sobek di ujungnya. Gue ambil pelan-pelan, buka kertasnya. Tulisan tangannya miring, agak acak-acakan, tapi masih bisa dibaca jelas. Makasih udah ngejemput mayat anak gue. Gue langsung lemes, tangan gue gemeter. Kaki rasanya udah gak bisa ngegas motor lagi. Tapi belum selesai. Gue ngerasa ada yang nempel di jok belakang. Gue lihat ke bawah dan di situ ada tas kecil warna merah. Tas yang tadi dipeluk sama penumpang itu. Gue gak berani buka tasnya. Tapi gue bisa cium bau yang nyengat banget dari dalam. Bukan bau parfum, bukan juga bau makanan, tapi bau anyir. Kayak besi karat, kayak darah. Jantung gue langsung kayak mau copot. Gue gas motor sekenceng-kencengnya keluar dari tempat itu. Gak mikir apa-apa, cuma pengen keluar dari tempat itu secepat mungkin. Pas gue sampai di jalan besar lagi, gue berhenti di pom bensin. Lampunya terang, ada orang. Gue ambil napas panjang-panjang dan coba tenangin diri. Tapi tangan gue masih gemeter. Gue buka HP, cek ulang orderan tadi. Nama penumpangnya masih Citra. Tapi pas gue klik profilnya, akun udah gak aktif. Dan yang paling gak masuk akal, histori orderan gue gak nyatet perjalanan itu sama sekali. Kayak gak pernah ada. Setelah gue berhenti di pom bensin, gue duduk lama di atas motor. Lampu-lampu terang di sekeliling gue gak bikin rasa takut hilang. Justru semakin gue mikirin kejadian tadi, dada gue makin sesak. Di jok belakang, tas kecil warna merah itu masih duduk manis. Bau anyirnya makin tajam, kayak baru dikeluarin dari tempat lembab dan lama gak dibuka. Gue sempat mikir buat buang itu tas, tapi hati gue nahan. Entah kenapa, ada rasa penasaran, tapi juga rasa bersalah. Kayak kalau gue tinggalin tas itu gitu aja, bakal ada yang ikut. Gue coba lihat ke sekitar. Ada satpam pom bensin duduk sambil ngopi. Tapi gue gak berani cerita. Kalau gue tiba-tiba bilang, tadi gue ngantar mayat hidup, gue bisa-bisa dikira orang gila. Akhirnya gue mutusin buat buka tas itu. Pelan-pelan. Jari gue gemeter waktu narik resletingnya. Pas resleting kebuka, bau amis makin nyengat. Gue hampir muntah, tapi gue tahan. Isinya gak banyak, cuma satu baju kecil warna putih, lusuh, dan penuh bercak kecoklatan yang gue yakin bukan lumpur. Ada juga boneka kelinci kecil, kotor, kupingnya sobek satu. Dan di dasar tas ada secarik foto. Foto jadul, ukuran 3x4. Cewek muda, mungkin usia 15-16 tahun, senyum ke kamera. Tapi yang bikin gue merinding bukan karena fotonya, tapi karena muka di foto itu sama persis kayak cewek yang gue antar tadi malam. Gue langsung nutup tas itu lagi. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue udah yakin 100% yang tadi gue boncengin itu bukan orang hidup. Gue bawa motor pelan-pelan keluar dari pom bensin. Pikiran gue nguter terus. Siapa sebenarnya cewek itu? Kenapa orderan bisa masuk kalau dia udah meninggal? Dan siapa yang nulis surat itu? Pas gue sampai rumah, gue masih linglung. Motor gue taruh di teras, tas merah itu gue bawa ke dalam kamar. Tapi gue taruh di lantai, di pojokan. Gue gak sanggup buka lagi. Malam itu gue gak bisa tidur. Suara titik jam dinding aja berasa kayak jeritan kecil di kepala gue. Sekitar jam 3 pagi, baru aja mata gue mau merem. Gue denger suara kayak benda jatuh dari arah tas itu. Gue langsung melek. Lampu kamar masih nyala. Gue lihat ke arah tas, gak bergerak. Tapi hati gue langsung mencelos. Waktu gue sadar, tas itu sekarang udah agak kebuka. Padahal tadi gue nutupnya rapat banget. Gue bangun, pelan-pelan jalan ke arah tas. Tapi sebelum gue nyampe, ada angin dingin banget yang nyelonong lewatin tengkuk gue. Dan di detik yang sama, lampu kamar mati sendiri. Gue panik,
langsung mundur nyari saklar. Tapi sebelum gue bisa pencet apa-apa, gue denger suara pelan banget. Kayak suara anak kecil. Pelan tapi jelas. "Mas, makasih ya udah nganterin aku pulang." Gue diem, gak bisa gerak. Nafas gue berat, tangan gue gemeter, dan bulu kuduk gue udah berdiri semua dari kaki sampai kepala. Seluruh ruangan mendadak berasa sempit. Udara berat banget, kayak ada sesuatu di pojokan kamar yang lagi ngeliatin gue. Gue langsung keluar kamar. Gak peduli, gak ambil tasnya, gak ambil apa-apa. Gue tidur di ruang tamu, lampu nyala semua. Besok paginya, pas gue balik ke kamar, tas itu masih ada. Tapi isinya udah gak ada. Kosong. Semua barang yang tadi malam ada di dalamnya, boneka, foto, baju kecil, semua lenyap. Gue bingung harus cerita ke siapa. Tapi satu hal yang jelas, gue boncengin bukan manusia. Dan sekarang gue gak yakin apakah dia udah benar-benar turun dari motor gue. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup gue gak tenang. Gue sering mimpi buruk, mimpi nganterin Citra lagi. Mimpi motor gue masuk ke jalan gelap tanpa ujung. Dan dia duduk di belakang sambil bisik-bisik, "Aku belum pulang, Mas." Tas merah itu akhirnya gue kubur di kebun kosong belakang rumah kontrakan. Tapi sejak saat itu, gue sering dengar suara motor nyala tengah malam. Padahal motor gue ada di kamar, kunci gue pegang. Gue mulai nyari info. Gue tanya-tanya ke warga sekitar gang tempat gue nurunin penumpang itu. Awalnya mereka gak mau cerita. Tapi ada satu bapak-bapak tukang tambal ban di ujung gang yang akhirnya buka suara. "Kalau lo jemput cewek di rumah ijo kusam itu, lo orang keempat." Gue langsung merinding. Ternyata rumah itu dulu dihuni sama seorang ibu dan anaknya, Citra. Citra masih SMA waktu itu. Dia dikenal pendiam, jarang keluar rumah. Sampai akhirnya dia bunuh diri. Lompat dari lantai 2 rumahnya sendiri sambil bawa boneka dan tas merah yang katanya enggak pernah dilepas dari kecil. Ibunya stres berat. Beberapa hari setelah pemakaman, si ibu hilang. Gak pernah ketemu lagi. Tapi warga masih sering lihat penampakan cewek pakai jaket hitam keluar dari rumah itu tengah malam. Minta dijemput. Gue gak berani narik Gojek malam-malam lagi. Tapi kejadian aneh belum berhenti. Bahkan makin parah. Suatu malam, pas gue balik narik siang hari, gue ngeliat sesuatu nempel di kaca spion motor gue. Sebuah foto kecil. Gue ambil. Itu foto Citra. Sama persis kayak yang pernah gue lihat di dalam tas merah dulu. Tapi sekarang ada tulisan di baliknya. Tulisan tangan. "Aku udah sampai rumah, tapi kamu belum." Dan sejak malam itu, setiap kali gue nyalain motor, gue bisa ngerasa jok belakang gue berat. Kayak ada yang ikut lagi.